Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengadaan P3K tahun 2022. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K tahun 2022, teman-teman bisa mengaksesnya di situs BKN untuk pendaftaran P3K teknis. Nah, sebelum teman-teman membuat akun, saran saya, teman-teman download dulu buku petunjuknya, supaya teman-teman tidak salah dalam mengisi data. Di sini di situs BKN teman-teman juga bisa melihat ya, ada alur untuk seleksinya. Jadi teman-teman bisa lihat alurnya. Tinggal diklik maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk alur seleksinya teman-teman bisa lihat di sini ada P3K teknis, kesehatan, P3K guru, kita pilih yang teknis. Silakan dibuka, diklik aja yang ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Dengan melihat alurnya teman-teman bisa melihat step by step yang akan teman-teman lewati nanti. Kemudian teman-teman juga bisa melihat info lowongan ya di bagian sini. Teman-teman bisa melihat formasi-formasi yang ada di instansi yang ingin teman-teman lamar. Tinggal diklik aja di sini. Teman-teman pilih jenis P3K-nya, kemudian dipilih instansinya apa, pilih tingkat pendidikan teman-teman, dan jurusan teman-teman di sini. Nah, nanti setelah teman-teman klik cari akan muncul formasi-formasi jabatan yang ada di instansi yang teman-teman ingin lamar. Kemudian, di situs ini juga sudah ada layanan informasi ya, mulai dari periode pendaftarannya teman-teman, sampai info instansinya. Nah, jadi untuk periode pendaftarannya, di sini sudah ada masing-masing batas waktu pendaftaran dari setiap instansi. Kemudian, jika teman-teman butuh informasi tambahan, teman-teman bisa langsung menghubungi instansi yang teman-teman ingin lamar. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait perekrutan P3K yang ada di instansi tersebut. Oke, teman-teman. Untuk pengadaan P3K tahun 2022 ini, untuk tesnya ya, itu kurang lebih sama di tahun 2021. Jadi untuk tes P3K, teman-teman bisa lihat di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan nomor 971 tahun 2022. Di sini ditentukan nilai ambang batasnya untuk pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun 2022. Untuk tesnya sendiri teman-teman itu ada 4 jenis ya, 4 jenis tes. Yang pertama ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, kemudian ada tes wawancaranya. Nah, untuk ketiga jenis tes ini, teknis, manajerial, sosial kultural, itu dilaksanakan selama 120 menit lewat sistem CAT. Jadi nanti tes teman-teman itu lewat CAT ya teman-teman. Nah, untuk wawancaranya itu 10 menit. Nah, untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, itu waktu tesnya berbeda dengan teman-teman yang bukan disabilitas. Untuk teman-teman disabilitas, tes teknisnya, manajerial, sosial kulturalnya, atau dalam hal ini CAT ya teman-teman, itu berdurasi selama 150 menit. Kemudian wawancaranya itu berdurasi selama 15 menit. Nah, untuk soal-soal kompetensinya teman-teman, itu ada 145 soal ya, dengan rincian kompetensi teknisnya itu 90 soal, 90 butir soal. Untuk kompetensi teknis ini teman-teman berhubungan dengan pekerjaan kalian nantinya. Jadi semisal teman-teman daftarnya di ASDMA ya, jabatan ASDMA atau aparatur, maaf, analis sumber daya manusia aparatur ya. Nah, maka soal-soal terkait kompetensi teknis ini akan berhubungan dengan pekerjaan kalian sebagai ASDMA, seperti itu. Kemudian untuk kompetensi manajerial, itu jumlahnya 25 butir soal. Nah, untuk manajerial ini terkait dengan kepemimpinan ya teman-teman, terkait dengan berorganisasi, terkait dengan kerjasama kalian. Nah, ini mirip-mirip dengan soal-soal TKP lah di tes CPNS. Sama dengan sosial kultural juga mirip-mirip soal TKP. Nah, ini sosial kultural ada 20 butir soal ya teman-teman, 20 butir soal. Kalau sosial kultural
ini terkait dengan bagaimana cara teman-teman menghadapi sebuah perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan budaya, dan lain-lain. Nah, soal-soalnya itu nanti berkaitan dengan hal seperti itu ya teman-teman. Jadi sebuah perbedaan terkait budaya gitu, budaya, agama, dan lain-lain. Kemudian ada wawancara teman-teman. Ini untuk wawancaranya ada 10 butir soal. Jadi memang paling banyak itu adalah kompetensi teknis ya teman-teman. Ada 90 butir soal. Nah, untuk pembobotan nilainya, ini juga penting teman-teman ketahui ya. Untuk pembobotan nilainya itu nggak ada nilai minus ya teman-teman. Jika teman-teman menjawab benar maka poinnya 5. Ini untuk kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis itu poinnya 5 kalau teman-teman jawab benar. Kemudian bernilai 0 jika teman-teman tidak menjawab. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi manajerialnya, itu bobotnya seperti TKP ya, TKP di tes CPNS. Jadi paling rendah 1, paling tingginya itu 4. Jadi ketika teman-teman tidak menjawab, itu bernilai 0. Jadi teman-teman kalaupun menjawab salah, bukan salah sih ya, di dalam jawabannya itu nggak ada salah, nggak ada benar ya teman-teman. Jadi bobotnya aja yang beda-beda. Nah, bobotnya itu paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Jadi pastikan kalian memilih jawaban yang bobotnya 4 ya. Oke. Kemudian sosial kultural sama, paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Jadi pakai pembobotan juga. Nah, untuk kompetensi teknis saja yang berbeda teman-teman, di mana ketika kalian jawab benar dapatnya 5, kalau tidak menjawab 0. Kalau salah menjawab sepertinya 0 juga. Oke. Nah, kalau di manajerial sama sosial kultural itu kalau tidak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah, hanya bobotnya yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk wawancara itu jawaban benar paling rendah itu 1, paling tinggi 4. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk nilai kumulatifnya, ini nilai kumulatif ya paling tinggi. Jadi untuk nilai kumulatif paling tingginya itu 690 teman-teman. 690. Nah, untuk nilai seleksi kompetensi teknis itu paling tinggi 450. Ya, 450. Kompetensi manajerial dan sosial kultural itu paling tinggi 200 dan wawancara itu 40. Jadi memang kalau teman-teman lihat nih, memang bobotnya teknis ini lumayan banget ya. Untuk nilai ambang batasnya, jadi ini nilai minimal ya yang harus teman-teman dapat supaya lolos dalam P3K, tapi jangan jadikan target yang ini. Jadikan target itu nilai paling tinggi teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapat. Kalaupun nggak dapat ya mendekati lah. Nah, untuk nilai ambang batas, nilai minimal yang harus teman-teman penuhi, untuk kompetensi teknis itu sudah ditentukan nilai ambang batas masing-masing jabatan. Jadi masing-masing jabatan itu teman-teman punya nilai ambang batasnya masing-masing. Jadi semuanya nggak sama. Nanti kita lihat ya. Untuk manajerial dan sosial kulturalnya itu sama semua 130 dan untuk wawancaranya juga sama semua di setiap jabatan 24. Nah, saya akan lihatkan terkait dengan nilai ambang batas setiap jabatan ya. Jadi untuk P3K 2022 ini sudah ditentukan nilai ambang batas masing-masing jabatannya. Ini masih di dalam Kemenpan ya teman-teman, Kemenpan nomor 971 tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, di sini ada nama jabatan dan di sini ada nilai ambang batasnya dan masing-masing itu beda-beda. Coba lihat di sini ya. Ahli pertama administrator database kependudukan. Nilai ambang batasnya untuk kompetensi teknis itu 248.
Sedangkan ahli pertama Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, nilai ambang batasnya itu 225. Jadi setiap jabatan yang teman-teman daftar itu beda-beda semua, teman-teman. Mari kita lihat analis sumber daya manusia aparatur. Nah, untuk ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur, itu nilai ambang batas kompetensi teknisnya itu 248. Jadi teman-teman harus minimal punya nilai 248 untuk kompetensi teknis supaya lulus. Nah, kemudian di sini banyak ya teman-teman. Kita cari yang pranata ya. Pranata. Nah, ini ada pranata umum masyarakat. Oke, di sini banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa cari jabatan teman-teman masing-masing di Kemenpan ini. Lihat berapa minimal atau ambang batas jabatan yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman juga bisa menargetkan gitu ya. Oke. Ya nanti teman-teman cari sendiri ya. Silakan dibuka di Kemenpan nomor 971 tahun 2022. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan mencoba membahas sedikit soal-soal terkait P3K ya teman-teman. Mulai dari teknis, manajerial, dan sosial kultural. Sampai jumpa teman-teman.